Selamat pagi teman-teman semua. Kayaknya saya kesini aja, bukan bermaksud untuk tidak. Nggak apa-apa ya. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua pada hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Angka cantik ya, 6 Juni 2026. Khususnya kepada para senior begitu, boleh menyambut dengan ucapan seperti itu ya, kepada Kang Hanin, Ketua Umum BP yang terdahulu, kemudian juga Pak Edi Sugiri, terima kasih banyak sudah hadir. Ko Bambang, terima kasih. BPPO yang terdahulu, kemudian Ko Hendra Teja, Angkatan 51, terima kasih banyak sudah hadir. Thank you. Ya, BPPO terdahulu, lalu ada Kang Yayan, terima kasih banyak juga. BPPO terdahulu dan BPPO sekarang juga. Arif atau Abun, sama aja ya, Ketua BPPO saat ini, dan juga Ibrahim, wakil dari BPPO juga. Juga kepada teman-teman BP semua, terima kasih banyak hari ini sudah hadir. Juga Ko Andi, thank you untuk supportnya begitu, dan juga Lala yang ada di bawah, terima kasih karena hari ini sudah bersedia hadir. Setiawan juga thank you so much. Hari ini sengaja kita bikin pelantikan di tempat yang kami pikir ini adalah sebuah berkat begitu ya. Ketika beberapa waktu yang lalu kami bermimpi bahwa ingin memiliki kesekretariatan atau memiliki IATOP Community Hub, maka ternyata kita bisa kemudian menggunakan tempat ini. Terima kasih banyak begitu karena kami diperkenankan untuk menggunakan tempat ini selama 3 tahun ke depan. Thank you so much. Hari ini adalah hari yang kami pikir sangat bersejarah karena semoga BP tahun 2026 sampai dengan 2029 bisa memberi warna baru. Ada begitu banyak harapan yang kemudian dicetuskan oleh misalnya teman-teman sesama alumni maupun juga dari alma mater kita. Kemarin kita sudah adakan pertemuan dengan pihak sekolah. Sayangnya hari ini mereka tidak bisa hadir karena perlu mengantarkan adik-adik begitu, anak-anak TK untuk mengikuti lomba marching band nasional begitu. Jadi kita akan mulai saja dengan didahului dengan pemaparan terkait dengan struktur organisasi BP tahun 2026 sampai dengan tahun 2029. Oke, saya bersama dengan Kawimpi, ya top 97, kami sepakat bahwa kali ini struktur kepengurusan dari BP atau Badan Pengurus IATOP itu lebih banyak kemudian bertujuan untuk mengembangkan komunitas. Seperti yang kami sampaikan di Kongres kemarin bahwa langkah pertama yang akan kami lakukan untuk BP periode ini adalah reconnect. Kita organisasi yang sudah cukup lama dan sepertinya sudah stabil dengan adanya lembaga hukum begitu, entitas hukum tertentu, maka sudah saatnya kemudian kita mulai merapikan kembali para anggota kita begitu ya, dengan cara pemutakhiran data. Dengan demikian kita sangat membutuhkan komunitas-komunitas, ekosistem itu berkembang di setiap lini. Maka kemudian susunan BP tahun 2026 sampai dengan 2029 adalah sebagai berikut. Ketum beserta dengan Waketum kami akan didampingi oleh 2 entitas besar yang sangat berpengalaman dan kami yakin akan bisa memberikan insight, memberikan nasihat demi keberlangsungan IATOP ke depan. Berikut adalah lingkar pakar, yaitu para ketua terdahulu dan juga para anggota BPPO terdahulu, dan juga lingkar patron adalah teman-teman begitu, para senior yang kita yakin dapat kita dijadikan teladan, yang juga dapat memberikan bantuan kepada kami untuk memberi gambaran bagaimana caranya supaya IATOP ini bisa berkesinambungan. Kemudian
di bawahnya itu ada bersama-sama begitu, itu adalah kesekretariatan dan juga kebendaharaan. Kesekretariatan dan kebendaharaan ini menjadi inti dari operasional BP tahun 2026 sampai dengan 2029. Tugas kesekretariatan cukup berat karena kami harus memutakhirkan data dan target kami adalah sekitar 5.000 data anggota semoga bisa dimutakhirkan dalam masa kepengurusan ini. Dipimpin oleh Sekretaris Umum yaitu Kosoni, kemudian juga ada bagian data, ada Irsan, lalu kemudian ada bagian Wasekumnya, ada Ko Iwan, kemudian ada bagian website itu Gary, lalu juga ada bagian sebentar nggak kelihatan saya. Ya, sosial media betul ada Ko Andi dan juga ada bagian solidaritas begitu yaitu informasi ya, pusat informasi itu adalah CFI, Duo Evi, CFIY dan juga CFI Ong begitu. Kemudian ada humas. Humas ini sesuatu yang mungkin baru tapi sangat penting. Selama ini kami melihat bahwa IATOP itu perlu diwakili oleh satu bidang yang bisa memberikan informasi begitu secara official. Karena kalau terlalu banyak informasi itu disampaikan oleh terlalu banyak orang, maka seringkali terjadi kesalahpahaman. Maka kali ini kami berterima kasih karena Ciyen bersedia untuk menjadi humas, pusat dari semua pertanyaan begitu ya, termasuk juga mungkin pusat untuk komplain begitu ya, itu pasti masuknya semua ke Ciyen begitu. Jadi ini yang akan yang sangat kita butuhkan saat ini. Ya. Kemudian itu di area kesekretariatan. Di area kebendaharaan itu ada Ci Christine Yeni, bendahara umum kali ini begitu, the one and only begitu ya. Dan BP 2026 sampai dengan 2029 juga sangat bersyukur karena Ci Anet bersedia untuk kembali. Terima kasih banyak. Ya. The one and only ya Ci Anet ya, dan hari ini datang jauh-jauh dari Jakarta, thank you so much Ci, terima kasih. Kemudian ada Yosua top 2008, ini kader ya, ini memang sudah dipersiapkan karena urusan uang ini kayaknya tuh paling tricky begitu ya, kemudian juga paling challenging gitu, jadi sengaja ada Yosua begitu ya, siap-siap untuk di kader. Dan juga ada dana solidaritas yang akan dikelola oleh Cilusi Kambe, hari ini tidak bisa hadir karena anaknya di wisuda. Dan khusus sponsorship itu adalah Vinda top 93 juga hari ini tidak bisa hadir. Nah, kemudian kesekretariatan ini sendiri sangat terintegrasi, sangat dekat hubungannya dengan tim legal. Mengapa tim legal penting? Karena kami pikir sebagai entitas perkumpulan yang sudah diakui sebagai lembaga hukum begitu, maka kita perlu lebih berhati-hati dalam kemudian membuat entah perjanjian atau misalnya memorandum of understanding atau memorandum of agreement gitu dengan pihak-pihak lain. Maka kemudian tim legal kali ini adalah trio advokat yang luar biasa begitu ya, dan semuanya advokat-advokat handal begitu. Ada Kosonits top 93, thank you so much. Ada Stephen Adi Dharma yang dengan karya Roro Jonggrangnya berhasil menyelesaikan akte notaris begitu ya, sehingga akte notaris kita sudah selesai, thank you. Dan juga ada Ricky Mulyadi top 2016 yang sebentar lagi menikah, congrats. Ya, sudah taken ya, udah nggak bisa lagi itu ya, udah nggak bisa. Kemudian
dalam upaya untuk mendukung tata kelola organisasi yang baik, maka hub kesekretariatan itu menjadi sangat penting. Kami akan menggunakan lokasi ini sebagai pusat kesekretariatan, dan nanti kita akan hire 1 orang profesional sekretaris begitu yang menjadi pusat data, kemudian juga menjadi pusat informasi. Maka dari itu setiap surat, entah itu undangan atau misalnya permintaan proposal atau permintaan kolaborasi dan lain sebagainya, itu kami harap semua bisa di-pool di Jalan Pungkur nomor 227 ini. Juga untuk pertemuan-pertemuan para klub, kami persilahkan begitu teman-teman untuk berkumpul di sini gitu ya. Jadi kita ya nanti disediakan kopi, kacang begitulah ya, lumayan ya, bisa buat tempat ngumpul. Silahkan ini dipergunakan sebaik-baiknya. Kemudian juga hub kesekretariatan ini akan menjadi penghubung bukan hanya untuk internal tapi juga untuk lembaga-lembaga lain, untuk ikatan-ikatan alumni lain dan lain sebagainya. Kita akan lakukan pusat arsipnya di sini. Dan hub kesekretariatan ini juga punya tugas besar karena dalam rangka pemutakhiran data, maka dari itu dia yang akan kemudian menghubungi kembali gitu para alumni untuk bisa melengkapi datanya. Sebagai informasi, data yang akan kami kumpulkan sebanyak 5.000 data itu adalah data anggota terdaftar. Jadi sebagaimana yang disampaikan di dalam anggaran dasar bahwa semua orang yang pernah bersekolah di Aloysius minimal 1 tahun itu adalah anggota IATOP. Rupanya informasi ini mungkin belum disampaikan atau misalnya kita belum pernah ada dalam satu program yang betul-betul serius untuk kemudian mendata anggota-anggota ini. Maka kali ini kami lakukan pemutakhiran data, tidak bicara soal iuran keanggotaan dulu, tidak bicara soal keanggotaan penuh, tapi yang jelas semua orang yang pernah bersekolah di Aloysius itu tercatat sebagai anggota IATOP. Kemudian silakan Kak Berni di sebelah sana. Ya. Thank you. Oke. Lalu ini yang penting karena sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan maupun program BPI IATOP tahun 2026 sampai dengan 2029 ini semua terpusat kepada 4 divisi. Jadi yang pertama adalah divisi hubungan alumni, di mana lead divisinya itu adalah Kokodia top 82, Kayeri top 89 dan Ratna top 92. Tugasnya cukup besar karena kemudian harus mengumpulkan semua klub, mendata semua klub, kemudian juga mendata ulang semua chapter dan juga memastikan bahwa informasi lintas angkatan itu dapat tersampaikan. Kemudian divisi hubungan masyarakat itu ada lead divisinya adalah top Sunjaya top 99, Dr. Adrian top 93 dan juga Husen top 97. Ini sepertinya sudah banyak kali dilakukan oleh IATOP begitu, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, entah itu misalnya bakti sosial atau misalnya kita pernah lakukan kampanye anti stunting atau misalnya pada waktu Covid kemarin dilakukan vaksin dan seterusnya, maka itu akan dilanjutkan. Lalu ada divisi hubungan alma mater. Kali ini lead divisinya adalah Ko Robert Stefan, ilusionis begitu ya. Kemudian juga ya the master ya, mentalis ya. Tidak tahu apa yang nanti akan dilakukan Ko Robert ya. Tapi semoga bisa ada warna baru di sana. Dan kemudian juga Dr. Joseph William dan juga Yosi. Yosi ini adalah Kaprodi di ITB begitu. Jurusannya saya lupa gitu ya, top 99. Tekim ya? Teknik industri ya? Ih hebat, siapan update. Aku lupa ya. Ya Yosi. Jadi semoga divisi hubungan alma mater ini yang kemudian akan bisa membuat program-program kolaborasi bersama dengan sekolah. Jadi kami sangat berharap bahwa semua bentuk komunikasi antara
IATOP dengan sekolah itu lewat satu pintu, lewat divisi hubungan alma mater ini, bersama-sama dengan Cieyen sebagai humas. Maka ada terpikir oleh kami, selain pemutahiran data anggota, kami juga ingin lakukan pendataan kegiatan yang melibatkan sekolah. Jadi semua jenis reuni, kemudian juga peminjaman lapangan, begitu, dan seterusnya itu perlu lewat BP. Begitu, perlu lewat IATOP. Kenapa ini penting? Karena sebetulnya kalau saya ada di posisi yayasan dan kemudian berhadapan dengan puluhan angkatan dan juga banyak sekali kelembagaan, begitu, klub-klub, dan setiap hari misalnya dikirimi surat untuk peminjaman aula ini, peminjaman lapangan ini, dan seterusnya, itu terus terang mengganggu kinerja sekolah. Maka kita tidak mau itu terjadi. Nanti kami akan sosialisasikan bahwa segala jenis reuni, peminjaman lapangan, dan seterusnya silakan berkoordinasi dengan lead divisi hubungan alma mater. Kemudian ini yang juga baru, begitu, ada satu divisi yang akan berkoordinasi langsung dengan bendahara, yaitu adalah divisi kemitraan strategis. Divisi kemitraan strategis ini berupaya untuk pertama melakukan pemutahiran data terkait dengan usaha, jenis usaha, bisnis setiap anggota IATOP. Maka nanti kami rencananya akan menerbitkan sebuah stiker gitu, di mana merchant-merchant IATOP itu semua akan kita tempelkan begitu ya. Jadi ini member IATOP. Maka nanti kita akan bisa melihat bahwa di seluruh Bandung begitu ada begitu banyak anggota IATOP, alumni IATOP yang tersebar. Begitu. Lead divisinya adalah Christine Noviati, top 2003, begitu, dan Putri Su, top 2005. Khusus untuk divisi kemitraan strategis, don't worry, be happy, Christine dan Putri nanti akan didampingi oleh Sri Wulandari. Alan Sri Wulandari top 82. Iya, Aberni udah tahu siapa orangnya? Belum ya? Namanya soalnya beda. Waktu SMA-nya nggak tahu namanya siapa? Syulan. Ya, jadi beliau yang akan mendampingi untuk kemudian penyelenggaraan, untuk dimintai konsultasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dan seterusnya. Lalu ini semua kita bisa anggap bahwa divisi hubungan alumni, divisi hubungan masyarakat, divisi hubungan alma mater, dan divisi kemitraan strategis itu semua perencana begitu, areanya area planning gitu, strategi dan lain sebagainya. Maka kita membutuhkan satgas gitu ya, tim cepat, tim taktis gitu ya, tim taktis luar biasa yang setiap kali kegiatan sepertinya di tangan-tangan mereka lah semua kegiatan IATOP itu selesai. Maka ada Kobudi Haha asalnya, tadi aku mau sebutnya. Aku udah lebihin satu pin loh sebetulnya buat Kobudi. Ya, ada Kobije, kemudian ada Cisuven, the one and only, yang dikenal oleh semua angkatan begitu ya. Dan satu lagi itu adalah Christian Ramali atau Aming top 2002. Nanti bukan mereka bertiga aja yang kemudian akan bekerja, tapi dalam setiap kegiatan pasti akan merekrut kepanitiaan baru, tapi di bawah koordinasi dari teman-teman kita ini. Begitu, itu untuk susunan badan pengurus. Maka sebelum badan pengurus dilantik begitu, izinkan saya untuk membacakan surat keputusan Perkumpulan Alumni Santo Aloysius Kota Bandung IATOP nomor 003-BP5/IATOP/SK/2026 tentang pengangkatan badan pengurus IATOP periode 2026-2029. Ketua BP IATOP menimbang bahwa untuk kelancaran roda organisasi dan pelaksanaan program kerja di lingkungan Perkumpulan Alumni Santo Aloysius Kota Bandung IATOP, maka perlu mengangkat badan pengurus. Mengingat anggaran dasar bab 7 pasal 16 ayat 3 mengenai fungsi dan kewenangan badan pengurus IATOP, anggaran rumah tangga bab 4 pasal 9
Pasal 2 dan 3 mengenai badan pengurus. Surat keputusan Kongres kelima tahun 2026 nomor 11 garis miring Kongres IATOP garis miring 4 garis miring 2026 mengenai pengangkatan ketum dan waketum badan pengurus IATOP yang sudah dilegalisir di hadapan notaris, maka menetapkan pengangkatan badan pengurus IATOP periode 2026 sampai dengan 2029 terlampir. Sekretaris Umum bertugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kesekretariatan, administrasi, serta sistem organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Bandung 6 Juni 2026, tertanda Laurencia Mira sebagai Ketua Umum IATOP dan Sony Sunjaya, Sekretaris Umum IATOP periode 2026-2029. Terima kasih banyak.